Kita mulai. أهلا ذات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan kajian tema-tema syubhat-syubhat dalam kitab La Ya'tihil Batilu yang ditulis oleh guru kita Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala wa nafa'na Allah bi'ulumihi fid darain amin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Hadithullahi an dhatihi bidhamiril jama'ah. Hal yunaqidu wahdaniyatah? Yaqulu qailuhum taquluna inna allaha wahidun la syarika lah. Ya, la syarika lah. وتحتجون في هذا بالقرآن الذي يؤكد ويكرر وحدانية الله ويحذر من أن يشرك به ولكن القرآن ذاته يتحدث عن الله بضمير الجماعة فيقول مثلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Semuanya pakai dhamirul jamaah itu. Inna, sungguhnya kami, nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina, wa yaqul was samaa banaynaha bi aidin wa inna, wa yaqulu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah. Alaysa hadha bayanan sarihan bi anna Allah yatahaddatsu an dhatihi wa an syurakaihi. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai syarik, mempunyai sekutu, karena dia sendiri menyatakan bahwa kami ini sebenarnya apa namanya subhat yang sangat menggelikan ya bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab ya, pernah belajar bahasa Arab dengan dhamir seperti ini, tetapi kok bisa dijadikan subhat. Tetapi subhat-subhat seperti ini akan mendapatkan akan laku ya, akan laku di tengah orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak pernah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, tidak paham asalibul Arab ya, sehingga disempat-sempatkanlah untuk menyatakan bahwa ini adalah salah satu syubhat. Maka beliau menjawab, wa aqulu inna hadzal ladzi taqulunahu yatadammanu walillahil hamd bisyarata iqrarikum bi anna al-Qur'ana kalamullah. Tanpa disengaja mereka mengakui bahwa Quran ini adalah kalamullah. Wa fi hadzal iqrar halun li syubuhatin katsiratin tatrahunaha. Yang penting mereka itu mengakui bahwa kalamullah, maka dalam pengakuan itu akan banyak jawaban penyelesaian bagi berbagai macam syubhat yang mereka layangkan. Minha ma sabaqa bayanuhu wa minha ma sanati ala dzikrih. Fahadhihi idzan wahidah. Ya, ini yang pertama. Mereka mengakui bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Kemudian Allah mengatakan bahwa kami, itu kan mereka tanpa sengaja mengakui bahwa itu adalah kalamullah. Wa idzan fa innakum tafhamuna minal ayati allati istadlaltum biha anna Allah idh yukhatibu bihi ibadah yuhaddithuhum bismihi wa bismi syuraka'a ma'ahu fil uluhiyah. Ya. Tara hal tafhamuna ad-dalalata ala hadhihi syirkati dzatiha
عندما تسمعون خطابا صادرا من ملك المملكة الأردنية مثلا يقول فيه نحن ملك المملكة الأردنية الهاشمية قررنا كذا. Ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh raja-raja dari dulu sampai sekarang. Raja Mesir, Raja Faruk, kalau kita melihat data-data berkas-berkas pengangkatan seorang menjadi guru di Al-Azhar, guru besar, menjadi anggota Hayat Kibarul Ulama, maka di sana nahnu Fuad al-Awwal, nahnu Faruq al-Awwal, Maliku Misra wa Sudan, dan apa. Jadi itu biasa digunakan oleh raja-raja masa kini, ya. Nah, ketika kita mendengarkan hal tersebut, na'lamu bikulli yaqinin, la ya'tarihi syakkun, kita yakin, annakum la tafhamuna min dhamiril jama'ati hadha ayya syirkah. Ya, wala tafhamuna minhu anna malikal urdun ismun yantabiqu ala syirkatin min adadin minal muluki mutadaminina mutakafilina. Ya, tidak ada yang memahami bahwa Raja Yordan itu adalah beberapa sosok yang kemudian dijadikan raja-raja, gitu. Jadi ada kumpulan raja-raja. Nggak ada, hanya satu saja, ya, Raja Yordan, Raja Abdullah yang sekarang, Abdullah Ats-Tsani. Fa in jaa'a man yas'alukum 'anis sabab fi isti'mal dhamiril jamaah. Ketika ada orang bertanya, kenapa kok raja satu orang memakai dhamirul jamaah, kata kerja yang menunjukkan banyak orang? Kenapa? Padahal kan dia itu hanya satu orang. Maka langsung akan menjawab badalan min dhamir mufrad. Alqaitum muhadaratan mustafidatan amma tusammunahu dhamir al-mu'azzim nafsahu. Ya, langsung akan diceramahi dengan ceramah yang begitu panjang tentang yang dinamakan dhamir al-mu'azzim nafsahu, orang yang mengagungkan dirinya. Jadi di dalam dirinya itu bukan hanya satu orang tetapi banyak orang. Semua kemampuan orang itu ada di dalam dirinya. Seperti Nabi Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan, gitu kan? Nahnu, ya, gitu kan, lebih kami, gitu kan, daripada saya, gitu. Enggak. Wa akhadhtum tubayyinuna an-nukatal balaghiyata fi dzalika. Langsung dijelaskan apa kira-kira kelebihan-kelebihan dari segi sastra. Mustashhidina bima yaquluhu ulama'ul arabiyyati wa ulama'ul balaghati fi hadzal midmar. Langsung ada bukti-buktinya dan lain-lainnya. Jadi ini jawaban pertama. Ini adalah uslubun Arabiyyun asil, ya. Apa itu? Dhamir al-mu'azzim nafsahu, ya. Walaupun hanya satu orang, dia itu menyebutkan banyak orang. فما دمتم تعلمون الدلالة العربية لمثل هذا التعبير وتعلمون النكت البلاغية التي فيه فلا تفسرون كلمة الملك بشركة من الرجال وتبرئونه من هذا الوهم. Ya, tidak mungkin kita mengatakan bahwa Raja Yordan itu banyak orang. Enggak, hanya satu orang saja. Walaupun dia mengatakan nahnu malikul mamlakatil urduniyatil hashimiyah. Tetapi ketika berhubungan dengan Al-Quran, ketika mendapati Allah berfirman bahwa nahnu, kenapa kok berubah pemahaman ini? Malakum tansawna ma'lumatikum hadhihi indama taqifuna ala mithli hadha at-ta'biri fi kitabillah. Nah ini ditambah lagi, itu satu. Jadi satu jawabannya adalah itu adalah uslub Arabi. Uslub Arabi, dhamir al-mu'azzim nafsahu. Satu orang, satu sosok, satu zat, tetapi dia itu ingin mengagungkan zatnya. Ditambah lagi, ini selanjutnya. Ala anna al-malik alladhi yukhatibu sya'bahu bihadha ad-dhamir la yu'akkidu lahu bainal hin wal akhar bi'annahu wahidun fi mulkihi la yushrikuhu fi dhalika ahad. Ya, raja yang menggunakan kata kami tadi itu la yu'akkadu lahu, tidak ada penekanan-penekanan bahwa mengatakan bahwa
Kami maksudnya adalah satu orang raja. Hanya satu. Tidak ada yang bersekutu memimpin Yordania selain aku. Wala yara ma yuhwijuhu ila dhalik. Tidak ada yang membutuhkan hal tersebut. Bisabab isti'malihi li dhamiril jama'ah. Kita lihat Al-Quran. Kalau raja-raja ini kan nggak ada menjelaskan bahwa saya itu adalah satu orang gitu. Nggak ada menjelaskan seperti itu. Sementara Al-Quran kalau kita lihat di tempat lain, Al-Quran itu menyatakan bahwa innani anallahu. Nah, dan masih banyak lagi. Qul huwallahu ahad. Dan lain-lain. Ammallahu jalla jalaluhu wa lahul mathalul a'la. Fayu'akkidu fi bayanihil munazzal. Annahu wahidun fi dhatihi wa fi sifatihi. La yushrikuhu fiha ahad. Fahuwa yaqul. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa yaqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa yaqul law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Menafikan ada Tuhan selain Allah. Wa yaqul qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Wa yaqul qul huwallahu ahad. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu, ada penafian syirkah, ada peniadaan sekutu di dalam ayat-ayat lain. Disinilah kesalahan ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hanya sepotong-sepotong. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Harus dibaca semuanya secara utuh. Ya. Di sini ada syubhat, langsung dijawab oleh ayat yang lain. Wa ha antum fi tarhikum li hadhihi syubhah tu'linuna an yaqinikum bi anna al-Qur'ana kalamullah. Ya, mereka meyakini, mereka mengakui bahwa Al-Qur'an kalamullah. Idz la yata'atta lakumul istidlalu bihi ala anna Allah lahu syarikun bal syuraka illa in aqrartum bi annahu kalamullah. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu kalau kita tidak mempercayai dulu kalamullah itu? Kalau kita nggak percaya, ngapain kita percaya ada sekutu selain Allah? Wa tajahaltum ma ta'lamunahu min qawa'idil arabiyyati wan nukatil balaghiyati fi takallumi bi dhamiril jamaah. Laqad tajahaltum fa farartum. Itu kurang ra'nya ya. Laqad tajahaltum fa farartum min ilzamina lakum bihadhil qawa'id. Oke, ya. Kaidah-kaidah ini enggak kalian anggap. Fa kaifas sabil ila an tatajahalu ma tuqirruna bihi min anna al-Qur'ana kalamullah. Tapi bagaimana bisa keluar dari pengakuan kalian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan Allah mengatakan dia mempunyai sekutu, gitu kan? Berarti kalian percaya bahwa Allah itu, Al-Qur'an itu adalah kalamullah karena kalian percaya bahwa Allah mempunyai sekutu dengan kata nahnu. Wa ila an tafirru min hadhihi al-ayati allati yu'akkidu Allah 'azza wa jalla fiha bi anna wahidun la syarika lah. Alastum taqulun inna Allah yatahaddatsu 'an dzati fil Qur'an bi dhamiril jama'ah fa huwa idzan syirkatu alihatin la ilahun wahidun. Ya. Walakin ha huwa dza jalla jalaluhu yu'akkidu wahdaniyatahu bi asalib syatta. Ya. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan keesaannya dengan berbagai macam cara. Wa yanfi wujuda ayyi syarikin aw mumathilin lah. Tidak ada sama sekali. Fama lakum tanzuruna ilal Qur'an bil ainil haula. Ya, mata yang jereng, satu dilihat ke kanan, satu ke kiri, enggak jelas. Tubsiruna ma tabhatsuna an wa tata'amuna amma tafirruna min. Jadi kayak gini. Yang pengen dilihat, yang enggak dilihat itu apa namanya, ditutupin matanya kayak gitu. Ya, maka itu tidak bisa ya. Nah, jadi jelas sudah ini ya, jelas bahwa kebodohan di dalam bahasa mengantarkan seperti ini, ditambah lagi kesalahan di dalam cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian ada lagi cabang daripada muskilah ini. Baqiya anna fiha ula'in nasi man yaqul inna hadithat dhatil ilahiyyata an nafsihi hadithat dhatil ilahiyyati an nafsi bi dhamiril jama'ah
Ya'udu ila ma huwa muqarrarun fil qawaid al-arabiyyah min annahu ta'birun an ta'zimidz dzat, kesombongan, pengagungan diri. Wa hadza mimma yad'u dinu ila tajannubihi. Di dalam agama kita kesombongan itu dihindari. Bal huwa mimma tatanazzahu anhu al-akhlaqul insaniyatur rafi'ah. Ya, nggak butuh agama untuk mengatakan sombong itu adalah hal yang tidak baik. Semua mengakui hal tersebut. Wa tujmi'ul mujtama'atul insaniyatus salimatu ala istinkari. Sepakat seluruh komponen masyarakat sepakat bahwa kesombongan itu tidak baik. Tetapi Allah gimana ini? Kok sombong? Wal jawab anna marad hadzal amri ila istikbar. Kesombongan juga. Alladhi huwa aslu hadhil mas'alah. Fastikbarul insani ala ghairihi sifatun madhmumatun haqqan. Nah, ini. Wa fi hukmiha kullu tasarrufati allati tatafarra'u anha. Kesombongan seorang manusia itu adalah hal yang buruk. Walakin mas sabab fi anna al-istikbara khislatun madhmumatun fid din wa fima tujmi'u alaihi al-akhlaqul insaniyah. Kenapa kok kesombongan itu dinyatakan sebagai akhlak, sebagai perilaku yang buruk? Kenapa? Ya. Apakah karena kesombongan itu sendiri atau ada asal usulnya sehingga kesombongan itu tidak diakui? Ya. Kita akan lihat. As-sababu fi dzalik annal insana yastakbir, ketika seorang manusia itu sombong, yatamatta jahidan. Yatamatta itu artinya matiyah. Matiyah itu mengendarai, berusaha jahidan sekuat tenaga. An yablugha minal ulu, naik darajatan la yata'atta lil khisalil lati rukibat fihi an tarqa ilaiha. Ketika manusia itu sombong, dia itu berusaha untuk naik ke atas, yang mana untuk sampai ke sana itu tidak mungkin bagi kemampuan seorang manusia. Innahu yatajahanu kainunatahul basyariyatal badi'ata min dha'af. Dia itu lupa bahwa pembentukan dirinya sebagai manusia itu dimulai dari kelemahan, wal muntahiyah ila dha'af, dan diakhiri dengan kelemahan. Wa yusawwiru ma'a nafsihi kainan mubarra'an min khisali dha'fihi kulliha. Tetapi dia mengira dirinya dia itu adalah orang atau makhluk yang paling sempurna. Fahuwa kal qizm. Ya, qizm itu artinya kurcaci, kecil, ya. Alladzi yusirru ala an yalbasa thiyabal maradati at-tiwan. Ya, dia badannya kecil tetapi posturnya kecil, tetapi pengen pakai baju yang besar-besar, baju raksasa. Ya. Kemudian jadi di sini intinya kesombongan itu bukanlah salah satu unsur daripada pembentukan manusia. Ya, kesombongan itu bukanlah salah satu unsur pembentukan manusia. Enggak ada unsur kesombongan di dalam diri manusia itu. Nah, ketika dia sombong itu artinya dia itu ingin melebihi dirinya sebagai manusia. Innaman kana wujuduhu min ghairihi. Dia ada karena ada yang mengadakan. Wa hayatahu wa muqawwimati 'aishihi kullaha bi ghairihi. Semua kehidupannya itu atas dasar bantuan dari yang lainnya, dari Allah, dari Tuhannya. Qabihun bihi an yata'ala ila haitsul 'azamatu wal kibriya wa in huwa hawala dzalika fa innama fahuwa innama yuzayyifu min nafsihi 'ala an-nasi syai'an la 'ala qatalahu bihaqiqatihi. Ya, ini luar biasa ya perkataan beliau. Wal insanu 'abdun liman wujuduhu minhu. Kita itu hamba, manusia itu hamba bagi yang mengadakan kita. Waliman hayatuhu wa muqawwimatu 'aishihi biyadihi, di tangan Allah, wa huwa Allahu azza wa jalla.
fal matlubu wal muntazaru minhu an yatahaqqaqa bainan nas wa amama Allah bihuwiyatihi. Dia itu harus memperlihatkan dirinya di depan Allah dan di depan orang lain sesuai dengan jati dirinya. Siapa dia sebenarnya? Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La an yuzayyifa min nafsihi amama Allah wa ibadihi kainan akhar. Jadi kalau dia itu sombong, itu artinya dia sedang menipu orang lain. Dia sedang memanipulasi orang lain sehingga dia manusia, tetapi dia itu lebih daripada manusia. Dia itu tidak butuh kepada orang. Nah, itu nggak bisa. Ya, di depan Allah lagi kayak gitu kan? Di depan Allah. Ini mau bergaya, tetapi di depan yang ahli gitu. Dan malu sendiri nanti. Ya. Amma Allah azza wa jalla fal kibriya usya'nuhu wal 'azamatu rida'uhu. Nah, kalau ini memang dia itu anggaplah kalau manusia gitu kan, sok pintar di depan profesor gitu kan. Tetapi kalau profesor bukan sok pintar, memang dia pintar gitu. Tapi ini anak SD habis itu sok pintar, ya. Fal kibriya'u sya'nuhu wal 'azamatu rida'uhu li'annahu huwa duna ghairihi al-muttasifu bil wujudi dzati. Adanya itu adalah ada yang tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Walidha fa inna ismahul mutakabbir wa la yuqalu anhu al-mustakbir. Ya, mutakabbir bukan mustakbir. Kenapa? Idil kibriya'u min mustalzamati uluhiyatihi wa qayyumiyatihi. Jadi al-kibriya itu adalah salah satu daripada mustalzamat sebagai Tuhan harus sombong. Sebagai zat yang tidak butuh kepada apapun harus sombong, harus gengsi gitu ya. Ammal istikbar fahuwa sya'nul insan. Sementara manusia, dia itu adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah sehingga tidak pantas. Alladzi yatakallafu nisyana ajzihi, berusaha untuk melupakan kelemahannya wa ubudiyatihi wa yuzayyifu 'alan nasi min nafsihi huwiyatan ukhra. Dia itu sedang memperlihatkan jati diri yang lain di depan orang lain. Kata abbaha dhatuhu fahuwa lidzalika yusamma mustakbiran la mutakabbiran idh huwa yatakallaful kibriya duna an yanalaha. Ingin untuk sombong tapi tak akan sampai. Wa tu'abbiru an dzalikal hamzatu was-sinu allatani tadullani ala hadzal maqam ala at-tasannu'i wat takalluf. Jadi istakbara alif sin dan ta itu fi ala babiha lit talab. Mereka itu mau untuk sombong, tetapi nggak akan sampai kepada kesombongan. Meminta kesombongan gitu. Idzan fahadithullah an dzatihi bidhamiril jam'i ad-dali ala ta'zimidz dzat munsajimun ma'a uluhiyatihi wa qayyumiyatihi. Sebagai Tuhan ini harus sombong. Nggak boleh ada kelemahan kalau Tuhan itu. Wa qiyasullahi ala ibadihi fi hadzal amr min asna'il akhta'i allati la yaqbaluha al-'aql wallati la tattafiqu ma'a imanil mu'mini billah. Jadi bedakan antara kesombongan manusia dengan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika sombong itu dia itu sedang menipu dirinya, sedang memperlihatkan jati diri bukan jati dirinya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala ketika sombong itu memang sesuatu yang sudah harus ada di dalam Tuhan, di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Beda antara al-istikbar dengan at-takabbur jadinya di sini ya. Ya, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Ya, dan sampai akhir. Nah, ini pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, kaifa yakunul Qur'anu kalamullah wa mu'dhamuhu nuqulun 'anil akharin. Ya. Ini kumpulan ucapan orang lain yang dikumpulkan. Yaqulu qailuhum,
tusirruna ala anna al-Qur'ana kalamullah wa mu'zamuhu nuqulun li kalami akharina min dhalika ma yanquluhu min hiwarin jara baina Nuhin wa qaumih wa baina Hudin wa qaumih wa baina Musa wa Fir'auna wa min dhalika ma yanquluhu min kalami mu'mini ali Fir'auna wa ma yanquluhu min kalami Luqman libnihi فكيف ينسب كل هذا الكلام إلى الله والقرآن ذاته ينقله عن هؤلاء وأمثالهم. Bukan kalamullah, tetapi kalam orang-orang ini. Nah, bagaimana ini? Ya, kelihatannya kan, wah benar juga gitu kan? Ini kumpulan-kumpulan, bukan kalamullah. Wa aqul عندما نقرر ونؤكد أن القرآن كلام الله فليس المراد بالكلام الذي ننسبه إلى الله عز وجل المعاني دون الألفاظ. Ya, bukan hanya makna-maknanya saja tanpa lafaznya, enggak. Idzan lakana al-haditsun nabawi wal Qur'anu syai'an wahidan. Ini bedanya Al-Qur'an dengan hadis. Idzil ma'ani allati yatahaddatsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha muhan ilaihi biha min rabbih azza wa jal. Ya. Jadi maknanya itu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Bistithna masail dunyawiyah wa ma yu'abbiru biha an tabi'ati wa jibillatil insaniyah. Itu ada. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhak untuk beristihad tanpa wahyu? Itu tentu pembahasan di dalam usul fikih, dan beliau lebih mentarjih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa beristihad tanpa ada wahyu. Manusia biasa saja boleh gitu kan, apalagi seorang nabi yang kecerdasannya itu di atas rata-rata. Fa yusbihul Qur'an wal haditsu 'inda idzin syai'an wahidan. Maknanya dari Allah, lafaznya Rasulullah. Nadharan ila anna siyaghata al-lafziyyata fi kilayhima li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walakin mimma huwa ma'lumun bil badahah likulli muslimin anna al-Qur'ana kalamullah lafzan wa ma'na. Itu sudah disepakati oleh seluruh orang Islam. Al-Qur'anu kalamullah lafzan wa ma'na. Apa artinya ini? Inna siyaghatan lafziyata fihi laysat min sun'il bashar. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mengotak-atik atau menyusun. Wa innama hiya munazzalatun ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Allah azza wa jal biwasitati Jibril. Wa min awdahil adillati ala dhalika as-simatul khassatul mutamayyizatul lati yanfaridu biha nadhmul Qur'an an nadhmi ayyi kalamin akhar. Jauh beda antara kalamullah Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Walaupun dua-duanya itu memiliki keutamaan, ketinggian balaghah yang tidak akan digapai oleh kalam-kalam yang lainnya, tetapi antara kalamullah Al-Quran dengan kalamnya Rasulullah itu tidak akan ada persamaan. Jauh sekali perbedaannya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sendiri, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Ya, keutamaan kalamullah dibandingkan dengan kalam-kalam lainnya itu seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Nggak ada perbandingan, ya, nggak ada perbandingan. Kalamullah itu adalah sifat Allah, sementara kalam-kalam yang lainnya hanya kalam manusia. Bima fihi kalamu Rasulillah, bahkan kalamnya Rasulullah juga sama, ya. Wa ma afadha fihi ulama'ul arabiyyati min bayanil i'jazil balaghi as-sari fi nazmil Qur'an. Sudah dijelaskan, ya. Jadi ada as-simah, ya, ada karakter tersendiri yang dimiliki oleh Al-Qur'an, tidak akan kita temukan di dalam kalam-kalam lainnya, bahkan di dalam kalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kalamnya baginda Rasulullah, walaupun kalam-kalam beliau itu adalah ucapan-ucapan beliau utia jawami'al kalim, katanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat-sangat fasih, afsahu man nataqa bid-dhad. Ya.
Idza tabayyana hadza fal Qur'anu kulluhu kalamullah lianna ahadan minan nasi lam yatadakhal fi wad'i nadhmihi aw nadhmi syai'in min. Tidak ada campur tangan manusia. Naam, inna fihi nuqulan li kalami ba'dhin nas min rusulin ursilu ila aqwamihim wa ghairihim. Ada pernyataan para nabi dan rasul. Walakinnahu naqlun lil ma'ani allati tadammanatha alfadhuhum wa laysa naqlan lil alfadhi allati nataqat biha alsinatuhum. Inna ahadithahum kanat bilughatin ghairi arabiyyah. Ini di garis bawah ini. Penting. Walakinnahu naqlun lil ma'ani allati tadammanatha alfadhuhum wa laysa naqlan lil alfadh allati nataqat biha alsinatuhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menukilkan makna daripada ucapan mereka, bukan menukilkan ucapan mereka, karena mereka banyak yang tidak berbahasa Arab, sementara Al-Qur'an wal Qur'anu kalamullahi arabiyyun ghairu dzi'iwaj. Ya, tidak ada bengkok-bengkok, tidak ada kekurangan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini di garis bawahi, penting sekali ini ya. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala hanya menukilkan makna daripada ucapan mereka, bukan menukilkan ucapan mereka. Ya, makanya lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik idzan fama yarwihi al-Qur'anu min kalami Nuhin ma'a qaumihi mathalan min kalamillah. Kadzalika ma yarwi min afkaril akharin wal ma'ani allati nataqat bi alsinatum bi lughatihim al-mutadawalah kulluhu kalamullahi azza wa jalla. Ya, semuanya adalah kalamullahi azza wa jalla. Wa innaha la haqiqatun ma'rufatun wa mutadawala fi awsatin nasi ba'dihim ma'a ba'd. Fa anta taqul inna hadzal kitab allahu allafahu fulanun minan nas. Buku ini ditulis karya daripada si fulan, karya daripada Syekh fulan, Profesor fulan. Wa huwa min awwali ila akhirih kalamuhu. Dari awal sampai akhir itu adalah hasil karya dia sendiri. Tetapi kalau kita selidiki ternyata fihin annaka tarahu mali'an bil istishhadatil marwiyah min akhari. Banyak pembuktian-pembuktian yang diambil daripada kalam orang lain, daripada ucapan orang lain. Ya, banyak nukilan-nukilan dari orang lain. Ya. Di awal kita sudah mengatakan bahwa itu adalah karya dia. Ya. Inna hadza la yulghi nisbatal kitab bikulli ila muallifihi, tetap itu adalah punya dia semuanya walaupun isinya adalah nukilan-nukilan. Wal lughatu 'alal ghalibi wahidatun fi hadzal mithal alladhi adhkuruhu. Ditambah lagi nukilan-nukilan ini biasanya bahasanya itu sama. Jadi kalau orang Indonesia menulis, maka dia akan menukilkan dari buku-buku yang berbahasa Indonesia. Ya, orang Arab menulis, dia akan menukilkan dari buku-buku bahasa Arab. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana Al-Qur'an? Fi hin annama yarwil Qur'an minal ma'ani allati nataqa bi ba'dun nas innama hiya ma'anin mujarradatin sighat bi lughati ashabiha an-natiqina biha. Ya, bahasanya itu bukan bahasa Arab kan. Nabi Nuh alaihi salam itu kan rata-rata para nabi itu adalah orang-orang ajam, bukan orang Arab. Ya, orang Yahudi itu semuanya nabi-nabi dari Bani Israel itu bukan bahasa Arab. Amal al-fadhul lati ja'at kiswatan laha. Kiswatan lil ma'ani. Lafaz yang menjadi bungkus daripada makna tersebut. Fa innama hiya al-fadhul Qur'an. Ay innaha min indillahi azza wa jal. Ya. Dan ketika Al-Quran itu lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya diambil daripada orang lain, apakah artinya lafaznya saja dari Allah, maknanya bukan dari Allah? Enggak. Ya, sama. Ya, karena kita tahu kata-kata tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mendengar Nabi Nuh berkata, enggak pernah mendengar Fir'aun berucap, enggak ada. Thumma innal ma'ani allati yanquluha al-Qur'an 'anir rusuli wal anbiya idza khatabu bi aqwamihim innama kanat wahyan min Allah ilaihim. Ditambah lagi ya, ucapan-ucapan para nabi dan rasul itu kan wahyu dari Allah.
Ya, seakan-akan itu menceritakan dirinya. Fahiya minallah. Wallahu azza wa jalla idh yarwiha anhum innama yarwi ma awha bihi ilaihi min kalamihi. Ya. Akan kembali berarti ini kan perkataannya Nabi Nuh. Iya, perkataannya Nabi Nuh itu wahyu dari Allah. Itu jadinya apa? Kalamullah jadinya. Wahyunya Allah menceritakan kalamnya sendiri. Ya, bagaimana kalau orang-orang kafir atau selain para nabi? Ammal ma'ani allati yanquluha al-Qur'anu min ghairihim, ka mu'mini ali Fir'aun wa ka hadithi Luqman li ibnihi. Ya, karena mereka bukan nabi atau perkataan orang-orang kafir. Fa inna ma yarwiha anhum kalamullahi azza wa jal fa bi kalamihi subhanahu wa ta'ala tattali'u ala aqwalihim allati yarwiha Allahu anhum. Ya. Kalau kita tidak diceritakan, kita tidak akan tahu. Sehingga itu seakan-akan memang Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai andil gitu, anggaplah kayak gitu ya. Dialah sebenarnya yang mempunyai kata-kata tersebut ya, menceritakan hal-hal tersebut. Kalau kalam-kalam mereka itu sudah kita lupakan ya, nggak akan kita bisa dengarkan kembali ya. Tanpa kalamullah Subhanahu wa taala kita tidak akan tahu perkataan-perkataan mereka. Nah, inilah jadi ini adalah menceritakan. Al-Qur'an itu menceritakan ya, menukilkan kayak inilah apa namanya? Menerjemahkan. Tapi kalau terjemah itu kan tidak seperti itu. Ya, ini adalah kalam baru gitu ya. Ini adalah kalam baru dan mempunyai makna yang baru juga. Kalam yang baru, lafaz yang baru, mengandung makna yang baru. Makanya kalau di ilmu wakaf ibtida itu Imam Al-Ashmuni di kitab beliau Manarul Huda fil Waqfi wal Ibtida itu ada pernyataan-pernyataan beliau mengatakan seperti itu. Jadi zahiruha al-qubh. Wakaf dan ibtida di sini secara zahir qabih, tetapi pada hakikatnya tidak qabih katanya. Contohnya apa? Ya, ketika melafalkan perkataan-perkataan orang kafir gitu kan. Ya. Perkataan-perkataan orang-orang yang tidak mengakui Allah, Fir'aun dan lain-lain. Ketika kita mulai dari sana, ya, atau seperti kata-kata setan gitu kan, seakan-akan wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau kita sambung semuanya kan nggak kuat nafas kita. Kalau kita mulai dari tengah-tengahnya seakan-akan kita itu kita yang mengatakan perkataan tersebut, padahal itu adalah perkataan daripada syaitan gitu kan. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Misalnya kita mulai dari sana. Fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Maka secara zahir ini tidak baik kita mulai dari sana. Ya, ini tidak baik kita mulai dari sana secara zahir. Tetapi kata beliau Imam Ashmuni enggak. Karena perkataan-perkataan orang kafir tadi yang apa namanya? Ana uhyi wa umi dan lain-lain, ketika kita membacanya, kita tidak meyakini hal tersebut. Ya. Kita itu bukan mengucapkan kalam orang-orang kafir itu, tetapi kita sedang membaca kalamullah. Ya, membaca kalamullah. Zahiruhal qubh, tetapi tidak qabih sebenarnya. Itu kata Imam Ashmuni, dan beliau menyebutkan ya contoh-contohnya itu ada, beliau sebutkan contoh-contohnya. Mana ya, di WA saya ada, bentar. Contohnya waqalu in hiya illa hayatuna dunya. Kemudian mulai wa ma nahnu bimab'utsin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Kemudian kita mulai in hadza illa asatirul awwalin misalkan. Itu kan ucapan yang tidak pantas gitu kan? Atau idz qalu la yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, kita berarti di sana. Uqtulu Yusuf. Kita mulai dari sana kan?
uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum. Kita mulai dari sana. Itu kan seakan-akan ucapan-ucapan yang tidak pantas gitu kan. Tetapi ini kita sedang membaca kalamullah, bukan mengikuti, mengkopi kata mereka. Nah, jadi seperti itu. Thumma inna hadha at-tashkik as-sakhifa fi kalamillah azza wa jalla yushbihu sakhafatan ukhra taduru bi khalati ba'd tarifil ghazwil fikri. Ada satu hal lagi. Idh yaqulu qailuhum innal qur'ana yarwi 'anil fi katsir minal ahyan bi dhamiril ghaibah. Ini sama kayak inna nahnu nazzalna itu ya. Sama seperti nahnu itu ini. Kebodohan di dalam bahasa ini. Wa qauli wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qauli wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qaulu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qalu hadha yadullu ala anna al mutakallima ghairullah. Bukan Allah yang punya ucapan ini. Idh ma yanbaghi an yakuna ar-rawi wal marwi anhu wahidan. Wa idh qala rabbuka. Kenapa kalau memang Al-Qur'an itu kalamullah langsung aja wa idh qultu, ya, wa idh qultu lil malaikati inni ja'ilun wa'bud rabbaka wa'budni hatta ya'tiyakal yaqin. Misalnya enggak perlu mengatakan wa'bud rabbaka, ya, wa'bud rabbaka dan lain-lain. Wa qadha rabbuka alla wa qadaitu alla ta'budu illa iyaya, misalkan, ya. Walladhi yaruddu ala hadhihi as-sakhafati fi fahmi hadhihi al-ayati wa amthaliha tilkal ayatul lati tahaddatsu Allah fiha an dzati bi dhamir al-mutakallim al-mu'azzim nafsah. Jawabannya makanya ini cara baca, metode baca yang sepotong-potong, ya. Laqad ja'u biha fi siyaqi naqdihim wa nasu annaha hiya dzatuha kalamu man yatahaddatsuuna an dzati bi dhamiril ghaib, ya. Mereka mendatangkan ayat-ayat itu untuk melayangkan syubhat ke kalamullah. Tetapi mereka lupa bahwa di situ juga ada jawaban daripada syubhat yang lain yang mereka layangkan. Au bismihi Allah lafzul jalalah au bismihi Rabb wala yumkinu an yaltaqiyal wahmani sakhifan huna wa hunak ala matlubihim wa tasawwurihim al-wahid. Wa aqulu ba'da hadha limurawwiji hadha tashkik, ya, yang memasarkan ini keraguan-keraguan seperti ini. Innal mutakallim. Nah, ini waqi'. Ini ya, fakta di lapangan. Innal mutakallim indama ya'muru mukhatabahu bi syai'in ma wa yuridu an yalfita nadharahu ila mujibi hadzal amr atau mujabi hadzal amr wa sababihi mutamaththilan fi syakhsil amir la yasughul amra bi sighatil mutakallim. Ketika ingin menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, untuk membungkus perintah itu agar lebih terdengar mengagungkan, agar lebih terdengar serius, maka dia tidak akan mengatakan aku perintahkan kamu, enggak. Bal yasughu bisiyaghatil ghaib musta'milan al-ismal mushtaqqa awil wasfal mumbi'a, ya, an sababil amri wa mujabihi atau wa mujibihi. Fal ab yaqulu libnihi mathalan walillahi mathalul a'la ati' abaka fima ya'muruka bihi, ya, taat kamu sama bapakmu, katanya kan, taat sama siapa bapaknya, kan dia sendiri, ya. Musta'milan sighatal ghaibi hadhihi, kenapa? Liyunabbiha ibnahu ila sifatil ubuwah, bukan hanya sebagai saya yang memerintahkan, enggak, saya ini bukan manusia biasa, saya ini adalah ayah kamu, gitu ya. Ya, karena saya ayah kamu, pantaslah kamu itu taat kepada ayahmu. Allati tastad'i ta'ata li syakhsil amir, bukan hanya sebagai orang yang melayangkan perintah, enggak. Wala raiba anna hadhihi sighata ablaghu wa aktsaru iqna'an mimma law qala atti'ni fima amuruka bihi. Sebagai seorang guru juga sama, ya, ketika menasihati muridnya, patuh kamu sama guru, katanya kan, patuh sama guru, ya. Famin hadzal bab qaulullah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay u'budhu li'annahu rabbuka wa hasbuka hadza mujiban li ta'atihi wa ibadati. Dia itu adalah yang mentarbiyahmu. Makanya kalau di kitab-kitab tafsir itu akan kita temukan
ketika wa'bud rabbaka. Kenapa mengatakan rabbaka? Litarbiyatil mahabah katanya. Litarbiyatil mahabah. Ya, litarbiyatil mahabah. Jadi ingin menanamkan di dalam diri pendengar itu al-mahabah itu artinya keseganan ketika wa'bud rabbaka. Ketika dikatakan wa'budni, siapa kamu gitu kan? Ya, sembahlah aku. Loh, kamu siapa gitu kan? Enggak. Kalau ini enggak. Wa'bud rabbaka. Ya. Wa'bud rabbaka. Nah, jadi seperti itu. Enggak perlu ditanya kalau kayak gitu kan kenapa disembah. Pantas enggak disembah? Enggak. Ya, jadi seperti itu. Wa qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sama ay li'annahu rabbuk wa min ats-tsabiti alla rabba laka siwah wa mithlu qawlu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar idzalika huwa sya'nur rabb wa dzalika ma yaqdi bihi al-mantiq wa mithlu qawlu ta'ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir idz inna manatal khasyati min Allah ta'ala rububiyatuh. Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Fanasabal amru bayana hadzal manat wa inna ma yakunu dzalika bi ihlali kalimati rabbihim mahalla dhamiril mutakallim. Enggak bisa diganti. Ya. Wa kullul ayati allati yatahaddatsu fiha bayanullah an dzati bismihi ar-rabb atau bismihillah badalan min dhamiril mutakallim min hadzal qabil ay min qabil al-iltizam bil qa'idatil qailah al-hukmu 'ala al-mushtaq yumbi'u an 'illiyati ma minhu listiqaq. Ya, ketika dikatakan ar-rabb maka di dalam kalimat ar-rabb itu ada makna-makna yang terkandung, ya, ada makna-makna yang terkandung sehingga perlu dikatakan seperti itu. Dan tidak bisa menggunakan kata yang lain. Ala anna al-wahma alladhi yatufu bi adhani asyakin aw al-mushakkikin yuziluhu al-ayatul kathiratul ukhra allati yu'arrifu Allah azza wa jalla fi ala dhati bi dhamir al-mutakallim ka qawlihi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni gitu kan. Wa ka qawli wa ana rabbukum fa'budun wa ka qawli inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Fa'jab liman yaj'alu min hadzainil wahmainil mutanaqidaini sahata raqsin dari nari yulzimu aqlahu bi an yarta'a fiha, disuruh akalnya itu untuk menikmatinya, ya, padahal akalnya itu enggak mau. Wa man kana da'buhu ibadata asabiyatihi, kalau dia itu selalu fanatisme saja yang dituhankan, masya ila ibadatiha ala ardin mahinah min aqlihi wa tafkir, itu artinya dia itu sedang menghina akal dan pikirannya, ya. Jadi inilah jawaban daripada ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala iltifat dari mutakallim ke ghaibah. Nah, iltifat dari mutakallim ke ghaibah. Lanjut, Ustaz Bana. Satu lagi. Lanjut. Sama. Thayrul ababil fil Qur'an. Lumayan seru kalau ini ya. Minal asatir allati yarwiha al-Qur'an. Asatir kata mereka. Ya, itu hanya dongeng. Hadithu an jayshi Abrahat alladhi ghaza bihi Makkah qasidan hadmal Ka'bah. Wa qawlihi inna tuyuran saghiratan syakkalat minal kathrati ma yushbihul midhallata fawqa ru'usi junudi Abrahah. Jadi burung-burung kecil seperti memayungi. Wa innaha kanat taqdhifu bihijaratin saghiratin ilaihim, membuang batu min manaqiriha, dari paruhnya. Fa idza hiya karrusas, langsung seperti tembakan timah panas, yakhtariqu ajsadahum, langsung tebus. Ya, wasar'ana ma wallal jayshul adbara tarikan wara'ahu man taraka minal qatla, semuanya mati, semuanya kabur, hancur lebur. Alladzina saqatu bi aslihati tilka tuyur thumma yusakhiru ma sya'a lahu khayaluhu min hadzal ladzi yuqarriruhu al-Qur'an.
Ya, yaskharu bukan yusakhiru. Yaskharu ma syaa lahu khayaluhu min hadzal ladzi yuqarrirul Qur'an. Menghina. Ini apa isinya Al-Qur'an ini kok kayak gini ya. Dongeng-dongeng ada kayak gini gitu. Wa aqul inna tahqiqa hadithil Qur'an an tayril ababil wa ghazwi abrahata li Makkah ya'tamidu ala bayani amrayn itsnain. Awwaluhuma mawqiful ilm mimma rawahu Al-Qur'an. Thanihima hadithut tarikhi fi dhalik. Ya, kira-kira ilmu pengetahuan itu mendukung ini dan sejarah itu mendukung atau tidak. Satu, amma mauqiful ilm. Fa'ahsibu annana lasna bihajatin ila al-ifadati fihi. Nggak perlu panjang lebar. Ba'da alladhi dzakarnahu tahta unwan al-ghaibu wal ilmul hadith. Ya, sudah kita bahas. Ya, perkara yang tidak nampak ya, dengan ilmu modern. وتحت عنوان موقف العلم من القرآن القائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده, ya, yang belum ditemukan misalkan oleh sains modern. Faqad alimta mimma dzakarnahu anadzak annal ilma, apa itu ilmu? Huwa al-hasilatu dzihniyah, ya, hasil daripada yang ada di otak kita, lil qawaninil muktasyafa fi alamil mukawwanah, hasil daripada penelitian terhadap sistem kehidupan yang ada di dunia. Wa la'allaka lam tansa idzan anna ilmal insani bi syai' tabi'un liwaqi'i dzalika syai' ai wasfihi alladhi huwa alaihi. Ya, ilmu itu ikut kayak gitu. Inna ilmaka bi syai'i la yatahakkamu bihi. Ya, la yatahakkamu bihi, pengetahuan kita tidak akan bisa mengendalikan, ya, tidak akan mengendalikan sesuatu yang kita ketahui tersebut. Walakin waqi'a syai', fakta lapangan, huwa alladhi yanbaghi an yatahakkama bi idrakika lah, dialah yang akan berkuasa untuk mengatur pengetahuan kita yang terbatas ini. Ya, bukan pengetahuan kita yang terbatas atas dasar pengetahuan-pengetahuan masa lalu. Kemudian kita akan mengatakan bahwa masa depan harus sama seperti masa lalu. Sebagaimana dulu saya pengalaman saya seperti itu, maka masa depan harus seperti pengalaman saya. Enggak lah, ya, enggak seperti itu. Masa depan itu tidak tergantung dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Bisa saja tidak sesuai dengan pengalaman kita. Dan ketika tidak sesuai dengan pengalaman kita, otomatis pengalaman kita itu akan kita rubah. Ternyata tidak selalu demikian. Ya, ternyata tidak selalu demikian. Walidzalika tammal ijma' ala anna al-ilma yatba'ul ma'luma wa laysa al-'aks, katanya. Karena tidak semua yang tidak kita ketahui itu tidak ada. Ya, tidak semua yang tidak kita ketahui itu tidak ada. Ya, bisa saja banyak yang tidak kita ketahui ternyata itu ada. Wa u'idu lakal mithal alladhi sabaqa an dzakartu. Inna ilmaka bi anna an-nara tahriqa. Ya, api itu membakar. Itu kan pengetahuan kita itu. I'timadan minka, atas dasar apa? Ala malayinit tajaribis sabiqah. Pengalaman masa lalu kita allati athbatat dzalik. Semuanya mengatakan bahwa api itu membakar. Nah, pengetahuan kita atas dasar masa lalu kita, la yatahakkamu fi waqi'in nari mustaqbala. Faktanya api itu tidak tergantung dengan apa yang kita tahu. Bi an tahkuma 'alaiha i'timadan 'ala khibratika al-'ilmiyyah as-sabiqah bi anna satadhallu tahriqu bid-darurah. Ya, innaka in hakamta bihadza i'timadan 'ala ma ta'lamuhu min sya'nin nar faqad ja'alta al-'ilma yatahakkamu bil ma'lum wa yahkumu 'alaihi. Ya, ilmu pengetahuan kita itu ingin mengatur masa depan. Wa khalaftal qa'idatal qailah al-'ilmu yatba'ul ma'lum wa innaha la jahalatun la tuhtafal. Ini adalah kebodohan yang tidak bisa diampuni. Inna min tatbiqati
هذه القاعدة التي سبق أن بصرتك بها عند الحديث عن تسبيح الجمادات ما قد يسألك أحدهم هل من المستحيل kira-kira mustahil atau tidak an yahmila tayrun saghirun fi famihi hasba'a, ya, ada burung kecil membawa batu di paruhnya, yaqdhifu biha ila syakhsin ma, dilemparkan kepada orang-orang, wa idh huwa bujandalun mayyitun, langsung ketika dilemparkan langsung mati. Kira-kira itu mustahil atau tidak? Ya. Fa in qulta lahu i'timadan ala khibratika al-ilmiyati sabiqati al-mukhalifah bal hadha mustahil. Ya, atas dasar pengetahuan masa lalu kita, pengalaman masa lalu kita, nggak ada itu. Ada burung kecil lemparin batu terus kena kita mati langsung. Gimana ya? Ya, kecuali kalau batu besar yang menimpa kita, nah itu bisa kita mati. Tapi ini burung kecil, otomatis yang dibawa adalah batu yang kecil, langsung mati. Bal hadza mustahil. Ketika kita menjawab seperti itu, faqad akhta'ta, kita salah. Kenapa? Idz ja'altal ilma hakiman 'alal ma'lum. Ya, pengetahuan kita itulah yang berkuasa. Kita ingin mengatur. Wa ja'alta ma ya'ti bihil mustaqbalu asiran lima ta'lamuhu min 'anil madhi. Masa depan itu menjadi tawanan masa lalu. Apakah seperti itu? Enggak. Bisa saja masa depan itu tidak sesuai dengan pengalaman masa lalu. Wal jawabus sahih, yang benar jawabannya bagaimana? Antaqula lahu inna tajaribi wa khibratil madiyah laisa fiha ma yattafiqu ma'a hadha alladhi tafridu. Pengalaman saya sih sependek pengetahuan saya, bukan sejauh, ya. Sependek pengetahuan saya itu kayaknya apa namanya? Nggak mungkin terjadi gitu ya. Atau susah untuk terjadi. Lihada fahuwa amrun mustab'ad, ya, bil mustaqbal. Tetapi walakinnahu ghairu mustahil. Begini loh cara menjawab yang bagus. Kenapa? Li'anna waqa'i'al madhi la tatahakkamu bil mustaqbal wa la takunu qanunan lah. Ya, tidak bisa. Ya, wa la takunu qanunan lah. Fa kaifa idza kunta mu'minan billah? Itu kalau dia itu orang yang menuhankan ilmu, maka tidak akan bisa menjawab kecuali dengan jawaban yang tadi. Sependek pengetahuan saya, ya. Pakai fa in kunta mu'minan billah. Apalagi kalau kita beriman kepada Allah. Setiap hari kita melihatkan keajaiban-keajaiban Allah. Wa min thamma mu'minan bi annahu huwal wadi'u li nawamisil kaun. Jamak namus, ya. Aturan, sistem di dalam alam dunia ini, allati hiya maddatul ilm fi adhanil ulama. Ya. Ma wajhul istihalah balil gharabah fi an yusayyir al khaliqu zahiratan kauniyatan ma. Ya, fenomena alam itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nizamin sya'ahu radhan tawilan min zaman, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma yastabdilu bi ghair. Habis itu diganti dengan yang lain. Biasanya api itu bakar, tetapi Allah berkehendak berhenti. Sekarang api membuat kita dingin. Ya. Bisa seperti itu? Bisa saja. Terserah Allah. Mal farqu bainal mautil ladzi yaqdi bihi Allah Ta'ala 'alal insan wal mautil mausami alladzi yaqdi Allah Ta'ala bihi 'alal asjar. Kalau manusia mati itu kan hilang langsung mati, tidak hidup. Sementara pohon-pohon itu mati. Kalau musim dingin itu rontok daunnya gitu kan. Ya. Kemudian nanti kalau musim panas kelihatan lagi. Hidup kembali. Mati sementara, hidup kembali. Atau apa namanya, hewan-hewan, ada hewan serangga-serangga itu kan berdiam dulu dia di dalam tanah, mati sampai bertahun-tahun kadang. Ada hewan tengkerek namanya. Tengkerek itu yang suaranya apa namanya, nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Suaranya keras banget itu di pohon-pohon yang nempel-nempel di pohon-pohon itu. Itu bertahun-tahun dia di bawah tanah. Habis itu baru keluar. Ya, dan hidupnya cuma sebentar. Habis itu mati lagi. Innal farqa'atin min makhzunil 'adati wal 'urfi huna wa huna. Persimpanan masa lalu kita. Ya, simpanan
masa lalu kita, simpanan pengalaman masa lalu kita, itulah modal kita untuk masa depan sebenarnya. Ya, itu modal kita untuk masa depan. Tetapi kita tidak bisa menghukumi masa depan atas dasar masa lalu kita. Famakhzunul adati sabiqah ilal yaum binisbati limautil insan alla ya'uda ilal hayah. Kalau manusia sudah mati, nggak ada kata bangkit lagi. Wa makhzunul adati sabiqah ilal yaum binisbati ilal mautil mausami lil asjar an tahya ba'da iddati ashhur wa ta'udu ilal nadarati wan numu. Ya, kembali dia hidup, mati kembali hidup, gitu kan? Nah, ini kan dua sistem ini, dua sistem. Satu untuk manusia, mati selesai dia, hilang badannya, hilang. Ya, nggak ada apa namanya manusia tumbuh dari kuburnya gitu kan? Dari kuburnya itu tumbuh kayak pohon, nggak ada itu. Ya. Kemudian hewan apa tumbuh-tumbuhan itu ketika dia mati ternyata tidak langsung berubah menjadi kayu. Ya, kayu bakar. Enggak. Dia itu mati, setelah beberapa bulan hidup kembali. Ini kan dua sistem yang berbeda ini antara manusia dengan tumbuhan. Kira-kira kalau ditukar bagaimana? Walau qadallahu bi an ya'kisal amra fayaj'ala mautan insani mautan mausamiyan atau mausimiyan muhaddadan masalan baina kulli saifin wa syita. Mati, jadi manusia itu kalau musim panas dia mati, nanti bangun musim dingin, atau sebaliknya, ya. Wa yaj'alu mautal asjari mautan daiman yuhiluha ila hatabil ihtiram. Ya, sistem ini diganti. Manusia mati hidup kembali, tumbuh-tumbuhan ini mati dan tidak akan kembali. Maka apa yang akan terjadi? Lana sajal urfu fikral insani ala hadha su'al. Ya, akan sesuai jadinya. Wala tahawwalal ma'lufu ila ajib wala ajibu ila ma'luf. Yang aneh akan menjadi biasa, yang dulunya biasa akan menjadi aneh, gitu kan? Jadi ada apa namanya dulu apa namanya kisah, tapi kisah ini buat-buatan, katanya, buat-buatan. Ada raja yang nggak punya hidung katanya, jadi hidungnya kepotong. Ketika cuman dia sendiri yang kepotong hidungnya, rakyatnya semuanya ada hidung, ya. Habis itu tadinya dia itu dipandang aneh oleh rakyatnya. Kok ada orang nggak punya hidung gitu kan? Habis itu dia perintahkan, pokoknya semua rakyat saya harus dipotong hidungnya. Walaupun baru lahir, langsung potong hidungnya. Ya, akhirnya semua potong hidung. Ya, satu kerajaan itu potong hidung. Bang bertahun-tahun tidak ada orang punya hidung di tempat itu. Tiba-tiba ada orang datang dari luar kerajaan punya hidung, ditertawain sama orang kerajaan itu. Ih, aneh banget orang ini ada hidungnya gitu. Ya, padahal dulu yang aneh itu mereka. Ya, jadi yang dulunya aneh menjadi hal yang biasa, dan hal yang biasa ternyata sekarang sudah menjadi aneh. Ya, bada ad-dinu ghariban katanya kan, fa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, yang aneh-aneh. Idzan fa inna lana an na'uda fa nu'akkida bi anna al-'ilma alladhi ja'a thamarata istimrari nidhamin kauniyyin mu'ayyanin la yahmilu fi dakhilihi ad-dalil al-'ilmiyya ala daimumati hadha an-nidham. Kalau sudah ada sistem yang terus seperti itu, ini tidak menjamin apa namanya keberlangsungan sistem tersebut. Bidhafil mustaqbal wa ala istihalati an yastabdila biha ghairah. Saya menulis di samping ini ya. Saya menulis di samping ini, al-istimrar la yadmanu al-istiqrar. Saya tulis kayak gitu. Al-istimrar la yadman al-istiqrar. Ya. Jadi keberlangsungan masa lalu tidak menjamin keberlangsungan masa depan. Ya. Al-istimrar la yadman al-istiqrar. Ya. Tidak akan berlangsung seperti mustakir habis itu seperti itu, nggak akan berubah, enggak. Kita ini bukan Tuhan. Ya, kita ini bukan Tuhan. Kita itu hanya berdasarkan ilmu pengetahuan masa lalu kita, pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ya. Dan itu biasa. Biasanya sih, nah gitu kan.
Yang sudah-sudah, kalau yang sudah-sudah biasanya begini gitu kan. Ternyata tidak biasa, dia itu luar biasa. Tidak seperti biasanya. Innana nantaliqu fi ahadithina wa hiwaratina hadhihi min musallamatin jami'atin bainana ala wa hiya al-imanu billah alladhi huwa khaliqu hadzal kaun. Ini kan syubhat-syubhat dari orang Islam ini, bukan dari orang kafir. Wal wadi'u liqawaninihi wa 'azimatihi. Ya, dia sendiri yang mengatur segalanya. إذ الذي نعلمه أن الذين يلصقون هذه الأباطيل بالقرآن مؤمنون بالله, mereka percaya kepada Allah, mereka mengaku dirinya Islam. Fama yaz'umunahu ala aqalli fima yaz'umunahu ala aqalli minimal sesuai dengan pengakuan mereka, mereka itu mukmin. Fama wajhul gharabati wal ajab fi an yujannidallahu yutuyuran min khalqihi fayakidu biha abrahata wa jundahu wa yaj'alu halaka man halaka minhum wa hazimata man hazama biwasitatiha. Ya, bisa saja. Biasanya orang-orang itu terbunuh apabila dia berkelahi dengan manusia, diinjak sama raksasa, dia apa gitu kan. Baru bisa mati secara cepat. Tetapi kalau burung yang membunuh habis itu bisa mati begitu cepatnya, itu nggak biasa. Ya, itu nggak biasa. Tetapi bisa saja yang biasa itu dirubah. Nah, bisa seperti itu. Wa idza kanat gharabatu syai'i 'anil ma'luf alladhi tamma at-ta'awwudu 'alayh. Sudah kita biasakan. Hiya dalilul ilmi 'ala butlanihi. Kalau memang kebiasaan itu menjadikan satu hal itu batil, tidak ada, falimadza la yunkiru haula'in nas an-nash'ata tsaniyah. Nah, ini lebih aneh. Ahdatsu yaumil qiyamah allati akhbara bihal Qur'an wal Injil wat Taurat. Kan mereka mengaku bahwa ada Allah, mereka percaya bahwa ada hari akhir gitu kan. Tapi hal-hal yang kayak gini kok nggak dipercaya gitu kan. Aneh sekali. Ya. Itu sama kayak di Al-Quran itu kan wa huwa ahwanu alaih, kata Allah. Wa huwa ahwanu alaih. Lebih mudah ya daripada menciptakan manusia pertama kali. Menciptakan manusia pertama kali itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghidupkannya kembali itu mudah juga, bukan lebih mudah. Dua-duanya mudah gitu. Ya, dua-duanya mudah. Tetapi di pandangan manusia, tentu menciptakan sesuatu di awal tanpa ada contoh sebelumnya, dengan hanya mengaktifkan sesuatu tersebut. Ya. Ini ada motor, dibuat pertama kali, dengan motor yang sudah ada, hanya perlu karena dia rusak baru diaktifkan. Itu tentu lebih mudah untuk mengaktifkan yang rusak. Nah, manusia itu kayak gitu. Ya, mereka mengingkari akan adanya kebangkitan di hari akhir, tapi mereka tidak mengingkari bahwa manusia ini diciptakan. Sama juga kayak gini, mereka meyakini bahwa akan ada kebangkitan di hari akhir, tetapi hal-hal yang seperti ini mereka tidak percaya. Ya, ketika ada burung yang dapat menghancurkan satu ribuan, puluhan ribu tentara. Fa innaha awghalu fil gharabah, ya, lebih aneh lagi. Wa mukhalafatil ma'luf min tilka tuyur allati qadallah bi an yakuna halaku abrahah biwasitatiha. Ya, itu masih biasa. Banyak burung-burung itu banyak yang membuat kita mati gitu kan. Ya. Burung bersin aja bikin kita mati. Ada flu burung namanya dulu. Wah, inilah itu kan ayam itu. Langsung jadi virus. Wa inilah ala yakinin bi anna man yukadzibul Qur'ana fima akhbara min sababi halaki abraha yukadzibuhu min babin aula fima akhbara min ahdathi yaumil qiyamah. Tapi mereka percaya ada hari akhir. Ini kan orang-orang beriman, ya, yang mengaku bahwa mereka itu beriman, tetapi masih saja mengkritik Al-Quran. Fahadha huwal amrul awal, wa huwa bayan mawqifil ilm mimma akhbara bihil Quran. Jadi, ketika kita belum menemukan sesuatu, maka bukan arti sesuatu itu tidak ada. Ya. Bisa saja ada. Yang kedua sekarang mengenai sejarah. Amal amru tsani wa huwa at-tarikh wa hadithu fi dzalik faqad 'alimta anna hadzal khabar musbatun fil Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Wa qad wasala al-Qur'anu ilaina
mutawatiran min fami Rasulillah min an tariqi kullin min at-talaqqi wal kitabah. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ai fala yata'atta li ahadin an yaqul inna suratal fil laysat minal Qur'an. Enggak bisa itu. Kalau dikatakan seperti itu berarti semua Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Wa innaha ulhiqat bihi ba'da qarnin aw qarnain min az-zaman mathalan biwasitati ba'dhin nas. Ma min wahidin min ahli Makkah musliman kana aw musyrikan illa wa sami'a suratal fil. Semua penduduk Mekah itu mendengarkan karena ini adalah suratul fil, ini surah Makkiyah. Wa tanaqalat hal adhan. Falnafrid anna ma dzakara al-Qur'an min dhalik innama kana usturatan la asla laha. Anggaplah itu dongeng. Kira ini ya. Anggaplah itu dongeng. Fa ainahumul ladzina qalu dzalika mimman syahida hamlata abrahata wa ghazwahu li Makkah. Masih hidup loh. Banyak yang masih hidup saksi mata yang menyaksikan Abrahah itu menyerbu Mekah. Dan bagaimana mereka dihancurkan. Ketika surat ini diturunkan, surat Al-Fil ini diturunkan, masih ada. Waqad kana fi syuyukhi Makkah 'inda nuzuli hadhihi surah katsirun mimman syahidu dzalikal hadath at-tarikhi. Minhum Al-Mut'im bin Adi wa Utbah bin Rabi'ah wa Amr bin A'id. Mereka semua menyaksikan itu suratul Fil. Bukan suratnya. Ketika surat itu diturunkan, mereka itu adalah saksi mata, saksi sejarah, pelaku sejarahnya bahkan. Ya, ya, mereka itu adalah pelaku sejarahnya. Mereka ikut serta di situ, menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan Abraha. Ya. Innal musyrikina min syuyukhi Makkahal mu'ammarin, yang panjang umurnya, kanu aula min haula isgharin naqidina li kitabillah bittihami hadithihi hadza bid-dhalal usturi. Kalau kita masa zaman ini kan memang nggak menyaksikan, sama-sama nggak tahu. Ya, debat kusir jadinya kan. Tapi kalau mereka, kalau memang ini adalah dongeng, sudah pasti mereka mengatakan ini. Lau kana al-amru usturatan haqqan idzan lakadzabuh. Ya, ini Quran ini bohong. Wala safahu wala qalu lahu kunta dunar radha. Wahai Muhammad, kamu itu belum lahir. Dia itu lahir kan, Nabi Muhammad itu lahir ketika Amul Fil. Ya, setelah terjadi baru lahir. Min umrika anadzak, ya, dunar radha, belum menyusui aja belum gitu kan. Jadi lahir aja belum kamu itu. Fama tadliluka lana fi amrin kunna abtalahu wa kunna adran nasi bihi. Ya, kalau kami ini memang pelaku sejarah itu. Ya. Wa idza kana ma jaa bil Qur'an usturatan haqqan falam yakun wujudun li tuyurin aqbalat, tidak ada burung-burung, wala li hasan qudhifat, tidak ada batu yang dilemparkan, wala li jusathin tanatharat, tidak ada bangkai-bangkai yang berserakan. Fama lisyu'ara'il jahiliyin, ya, tasabaku liwasfi hadhil ustura. Semua mereka itu berlomba-lomba untuk menggambarkan dongeng ini. Kalau memang dongeng. Wa ta'kidi wuqu'iha wa litta'biri an masyaa'ir at-ta'ajjubi minha. Yaqulu Abu Qais ibn al-Aslat al-Ansari wa huwa Sayfi ibn Amir. Ini mereka semua menyaksikan itu. Wa min sun'ihi yaumu filil hubusi idh kullama ba'athuhu razam, katanya. Ini dikasih harokat biar jelas ya. Wa min sun'ihi, min sun'illahi subhanahu wa ta'ala, yaumu filil hubusi atau yauma filil hubusi, ya, pada masa di hari gitu ya. Filil hubus, al-hubus itu Habasyah. Abraha itu kan orang Habasyah, ya, orang hitam yang menguasai Yaman pada waktu itu dari Habasyah. Id bukan idza ya. Id kullama ba'athuhu razam. Razama itu artinya sabata makanahu. Jadi gajah itu kullama ba'athu, setiap dia dibangunkan, bangun, ayo jalan. Razam, dia itu diam, nggak bergerak, nggak mau maju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian mahajinuhum tahta aqrabihi
Waqad syarramu anfahu fankharam. Mahajin itu jamak mihjan. Mihjan itu artinya tongkat. Jadi tongkat untuk menusuk apa namanya? Perut daripada gajah itu. Tahta aqrabihi. Ya. Aqrab itu jamak daripada qirb atau qarb. Itu artinya perut daripada onta gajah itu. Ya, wa mahajinuhum tahta aqrabihi, ditusuk-tusuk gajah itu agar dia mau maju untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan waqad syarramu anfahu itu artinya syakku, dilobangin. Hidungnya itu gajah itu dilobangin, ditarik fankharam sampai berlubang lubang apa namanya hidungnya itu ditarik untuk maju menghancurkan Ka'bah, tetapi enggak mau. Yang terjadi malah apa? Fawalla wa adbara adrajahu. Kabur malah kembali. Disuruh maju ke Ka'bah diam. Disuruh kembali membelakangi Ka'bah langsung apa namanya? Kencang larinya gajah-gajah itu. Waqad ba'a bidzulmi man kana thamma. Semuanya itu kembali dengan kezaliman yang ada di sana. Fa'arsala min fawqihim hasiban. Hasiban ini baru. Ya, di atas dari ya, dikirim dari atas mereka itu hasiban, batu-batu menyala. Ya, yaluffuhum mithla laffil quzum. Laffa yalufu itu artinya mereka itu digulung, ya. Seakan-akan kayak kita goreng ikan itu kan. Kalau goreng ikan besar tadinya kan, habis itu mengecil, mengkerut. Ya, sama juga ini. Ketika mereka ditimpa oleh batu-batu api itu, mereka mengkerut lafil kuzum. Kuzum itu kazm, ya, seperti kerdil-kerdil jadinya karena terkena api. Ini satu. Yang kedua, di sana Nudail tulisannya, tetapi saya cari-cari Nufail, ini bukan Nudail. Wa qala Nufail bin Habib al-Khathami, dan dia ini termasuk katanya termasuk daripada penunjuk jalannya Abraha katanya. Tapi tobat dia. Syairnya ala ruddi jamalaki ya Rudaina. Ala ruddi jamalaki ya Rudaina. Nama perempuan Rudaina. Ruddi jamalaki, kembalikan senyummu, kembalikan kecantikanmu wahai Rudaina. Na'imnakum ma'al isbahi aina. Ya, na'imnakum ma'al isbahi aina. Ya, ini an'im. Ainan itu artinya itu salam. Im sabahan katanya, im masaan, im ainan. Itu salamnya orang Arab dulu. Jadi pagi itu mata bercerah, berseri wajahnya. Fa innaki, kamu itu harus tersenyum. Kamu itu harus kembali, ayo kembali tersenyum katanya dia katakan kepada apa namanya perempuan itu. Kenapa? Fa innaki law ra'aiti walan taraihi, andaikan kamu lihat dan kamu tidak akan melihatnya. Lada jambil muhassab bima ra'aina. Yang terjadi di Muhassab itu di Mekah, apa yang kami lihat? Ya, yang kami lihat itu bisa membuat kami tidak bisa tersenyum kembali. Tapi saya senyum. Apalagi kamu yang tidak menyaksikan itu. Kok bisa kamu itu bersedih terus-menerus gitu. Ya. Hamidullah an ayantu tayran wa hasba hijaratin tulqa ilaina. Dia sendiri melihat ayantu tayran, ya, wa hasba hijaratin tulqa ilaina. Ya, hijarah hasba, batu-batu dibuang di apa namanya dilemparkan kepada kami. Wa qala Abdullah bin Zib'ara, lam tukhlaqi sya'ra asy-syi'ra, lam tukhlaqi syi'ra layali hurrimat. Ya, lam tukhlaqi syi'ra layali hurrimat. Makkah itu diharamkan, tanah haram. Idla aziza minal anami yarumuha. Tidak ada seagung, semulia manusia, siapapun kalau ingin menghancurkan Ka'bah, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Sa'il amiral jais. Tapi yang saya baca, Sa'il amiral hubs. Habasyah. Sa'il amiral hubs. Tanya kepada pemimpin orang Habasyah, pemimpin orang perang itu, yang ingin, pemimpin tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah.
Sa'il amiral hubsyi anha ma ra'a. Apa yang mereka alami? Fala sawfa yumbil jahilina alimuha. Maka yang tahu akan memberitahu kepada orang yang tak tahu. Situna alfan. Ini jumlah tentara Abraha. 60.000. Lam ya'ubu ardahum. Tidak ada satupun yang kembali ke tempat kelahirannya. Bal lam ya'ish ba'dan iya bisaqimuha. Bahkan yang kembali ada yang sakit-sakit terkena dikit-dikit, itu enggak ada yang hidup. Ya. Kanat biha adun wa jurhum qablahum. Ini apa namanya? Para penguasa-penguasa di tanah Arab. Wallahu min fawqil ibadi yuqimuha. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Nah, ini 3 orang ini. Apa hadhihi asatiru nasajatha akhilatu haula isyu'ara? Apakah ini dongeng-dongeng yang dibuat oleh para penyair-penyair ini? Wa saraqaha ba'dhum min ba'd, dan sepakat berbohong. Faja'at bi surati hadatsin wahid. Oke lah kalau satu syair gitu kan. Cocoklah satu orang yang berbohong. Tapi ini puluhan penyair menceritakan. Bukan puluhan. Ini adalah kabar mutawatir. Ya, disaksikan oleh seluruh penduduk Makkah pada waktu itu. Semuanya itu kan naik. Orang-orang Makkah itu atas perintah Abdul Muttalib mengatakan, tinggalkan, kosongkan Makkah. Ya, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmihi, katanya kan. Idzan famadza fa'ala Abrahah wa jayshuh wa limadza lam yalanu min al-Ka'bati manala wa qad ja'u li hadmiha. Enggak bisa buat apa-apa itu Abrahah. Wa hal rawat tarikhu. Ayu tarikh? Ya, ada enggak dalam sejarah? Anna fi ahli Makkah man qawamuhu wa waqafu bi wajhi. Ada enggak yang menghalangi, melawan? Wal kullu kanu mutafarriqina fil jibal allati tuhitu bi Makkah, menyaksikan apa kira-kira hukuman Allah bagi orang-orang ini. Dan mereka sendiri melihat Allah mengirim utusan burung-burung kecil yang menghancurkan mereka. Ayyuhumal usturah ma yadhkuruhu bayanullah am hadzal wahmud dhababi. Dhabab itu, tahu nggak kalau kita pagi-pagi pakai motor, pakai mobil, habis itu kalau kita buka jendela mobil itu langsung putih itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Itu dhabab namanya itu. Alladhi yashradu ba'idan wara al-mantiq wa maqayisil aql. Ya. Nah, itu sejarah. Ini sejarah. Tapi ada satu lagi ini. Ya, ada satu lagi yang ingin membuat kisah Thair Ababil ini lebih rasional lah ya, lebih masuk akal gitu. Jadi mereka berusaha untuk menafsirkan dengan tafsir yang lain. Ala anna fi haula'in nasi man hawalu an yakhtaliqu min indihim li hadzal naba'ir rabbani ikhrajan yurdi juhudahum. Maksud daripada ayat ini bukan Thair Ababil, katanya kan. Yurdi juhudahum. yang membuat ridha pengingkaran mereka. Wa yujibu an hadzal is'ahan an hadhihi al-as'ilatil muhrijatil muttajihati ilaihim. Faqalu inna maradan sarat jarathimuhu fima baina junudi Abraha fattakat bihim. Ya, fattaka yufattiku itu menghancurkan. Jadi ada penyakit yang mana virus penyakit ini mengenai semua wa'aqathum an tanfidhi ma ja'u, sehingga itu menghalangi mereka untuk melakukan apa yang mereka datang untuk melakukannya, mau menghancurkan Ka'bah. Wal naqul innahu da'ul judari. Ya, anggaplah al-judari itu kusta, gitu kan, kering jadinya kan, kulit-kulit itu, tulang-tulang itu kering jadinya. Fanzur ila al-juhudil mustakbir. Ya salam. Madza yaf'alu bi ashabihi? Innahu yanquluhum minal mustahil ila ma huwa asyaddu istihalatan. Ini katanya mustahil, tapi lebih mustahil lagi yang jawaban seperti ini. Kok bisa? Ya, adillatul istihalah atau adillatul istib'ad ini ada 3. 1. Hal fil mu'arrikhin al-qudama man qala hadha? Ada enggak ini di sejarah? Lam yunqal an ayyin mimman syahida ghazwa Abraha li Makkah. Wala amman ja'a ba'dahum annada'an sarat adwahu
Jadi ada penyakit yang menular baina afradi dzalikal jaish. Faraddahu ba'da an wasala ila Makkah ala a'qabihi. Fa fi makhtilaqu syai'in lam yakun. Enggak ada di dalam sejarah ini cerita seperti ini. Kok kita buat-buat gitu kan? Kok kita buat-buat? Yang ada adalah ada burung memang. Ya. Ngapain gitu penyakit ini adalah apa namanya? Kayak isyarat-isyarat saja jadinya kan. Kode burung itu adalah kode penyakit maksudnya gitu. Enggak lah. Ini satu. Enggak ada di dalam sejarah yang mengatakan bahwa itu penyakit. Yang kedua, thumma hal fi mantiqil uqala man yusaddiq anna jursumata da'in sarat baina afradil jaysh alladhi kana ta'daduhu 60,000 60,000 khilal al-hadar, dalam beberapa saat hancur semua, tidak ada tersisa, ya? Tidak ada yang tersisa. Kira-kira penyakit apa itu yang bisa mematikan 60,000 orang, ya? Fastaqarra al-maradul udal. Al-marad al-udal itu penyakit yang sangat parah. Fi jusumihim khilal daqaiq, beberapa menit. Thumma ma huwa illa an fattaka bihim, langsung hancur. Waraha yasra'uhum, semuanya tumbang. Al-wahidu tilwal akhar khilal sa'ah, 1 jam saja. Thumma inna baqayahum adu adrajahum haribin, sisanya kabur. Ya, penyakit yang kemarin corona saja nggak sampai separah itu gitu kan. Apalagi kalau sekedar kusta. Kusta itu lama. Wa tamma dzalika kullu khilala sa'atin min yaumin wahid wa baqiyat ka'batullah li hadha sabab aminatan lam tumas. Ya. Jadi tidak ada. Ini jawaban keduanya. Ya, yang menunjukkan bahwa ini mustahil. Jawaban yang ini seperti ini mustahil terjadi. Mustaba'an. Ya. Enggak ada itu penyakit seperti itu. Ma min aqilin illa wa ya'lamu anna hadzal ikhraj al mukhtalaq, buat-buatan, penafsiran buat-buat, ashaddu gharabatan wa ab'adu 'anil ma'luf limawazinil fikri min al waqi' alladhi akhbara Allah anhu fi kitabihil mubin. Al waqi', faktanya seperti yang apa dituliskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, al-Ka'batu amamahum wa hiya fi mutanawali ma'awilihim. Mereka itu sudah masuk Makkah loh. Mereka itu sudah masuk Makkah. Tinggal menghancurkan saja Ka'bah itu. Habis itu kena penyakit. Ya. Anggaplah mereka kena penyakit gitu kan. Wal maradus sari ayyan kan. Ya. Separah apapun penyakit. La tahulu bada'atuhu wa taharrukuhu ilaihim min intihazil fursatil kafiyati litahdimi Makkah kulliyah. Ya. Ketika orang ditimpa penyakit, tidak ambruk otomatis gitu. Apalagi 60,000 langsung otomatis ambruk kayak kena stroke gitu. Habis itu nggak bisa pegang cangkul, nggak bisa menghancur, nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya mati gitu. Fama lahum wallawul adbar wa hum yatasaqatuna sar'a fit tariq. Nah, jadi inilah minimal gitu kan. Kalau mereka kena penyakit, masih ada lah dikit-dikit bisa dihancurin Ka'bah. Ini nggak tersentuh, Ka'bah itu nggak tersentuh. Ya, artinya mereka itu kan bukan penyakit biasa ini ya. Ini bukan penyakit biasa. Ala ma athqala mantiqal istikbar wa aghladha. Luar biasa, sangat-sangat aneh. Yang qulu sahibuhu min mukhasamatil haq ila mu'anaqatil mustahil. Tadi dia itu memerangi, memusuhi kebenaran. Tiba-tiba sekarang dia itu berpelukan dengan kemustahilan. Yukhasimul haqqa bisittina lughah min lughati juhudihi wa istikbarihi. Ya, berbagai macam cara dia itu ingin memerangi kebenaran. Tetapi wa yastaslimu lil khurafah allati yamujjuha al-aqlu wa yaskharu minha al-ilm. Fa in syahida sittuna burhanan ala tatawwuhihi fittihi wad dhalal. Ini kesesatan. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa oh ini maksudnya baik gitu kan. Ingin menafsirkan Al-Qur'an agar sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa namanya? Kedokteran atau apa gitu kan, biar tidak terlalu terlihat mustahil. Justru usahanya itulah yang lebih mustahil daripada apa, daripada zahir yang ada di dalam Al-Qur'an gitu kan.
walaupun kelihatannya niatnya baik gitu kan, kelihatannya niatnya baik. Ya. Bertentangan, bertentangan. Oke lah kalau gitu, kita terima gitu kan? Enggak. Ini karena bertentangan, sangat bertentangan. Tadi tiga yang sebutkan, yang boleh sebutkan tadi kan, ya dalam sejarah itu enggak ada, dan tidak ada penyakit yang dalam waktu beberapa jam langsung menghancurkan 60.000 orang. Kemudian yang ketiga, apapun penyakitnya, minimal bisa lah menghancurkan sedikit, bisa mukul Ka'bah. Kalau satu orang saja pukul pakai sendok aja gitu kan, dicoet-coet pakai sendok, kalau 60 orang itu ya akan hancur Ka'bah itu juga. Ya. Ini nggak ada pergerakan sama sekali. Ya. Wallahu a'lam. Tafadhal, tafadhal, tafadhal. Silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Ahlan, ahlan. Silakan. Ya, beliau, Nah, beliau ini nggak nyebutin ini satu ya, siapa yang pemilik dari pembicara ini Sat. enggak. Dan ini Nah itu juga bagus. Sat. Ya, ya, ini Karena bagus. Siapa saja gitu. ya, Enggak pandang lah siapa. Ya. Dan kita ini berdebat dengan fikrahnya, hmm, bukan dengan orangnya gitu kan. Karena kalau kita katakan orang saja, terkadang kita segan gitu sama orangnya. Ya, hmm, enggak, kalau ini kan fikrah. Sehingga kalau fikrahnya yang kita pegang, siapapun yang berkata dengan demikian, kita itu langsung akan tahu ya, jawaban-jawabannya. Terserah siapa orangnya. Bisa saja orang yang kita hormati itu, iya, tapi dia salah gitu kan. ya. Nah, nah. Itu salah satu ini Sat, tafsirannya juga Sat, yang di Al-Baqarah itu mutu summa ahyahum. Alam tara Hmm. ilal uh, ya itu kan itu Kharaju min salah satu. diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Itu Hmm. eh, ini salah satu penafsir juga yang sama. Itu dikritik Ya. sama Syekh Bukhari itu saat dia mengatakan itu gambaran penjajahan kolonialisme. Jadi Hmm. mutu di situ artinya ya mereka dijajah, summa ahyahum, akhirnya mereka merdeka gitu. Merdeka. Itu salah satu yang dikritik oleh Syekh Gumari juga saat karena biar gimana caranya mereka mati semua terus hidup lagi gitu. Itu Hmm. menurut mereka nggak rasional gitu saat. Iya, 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 iya. Masya Allah, Masya Allah. Benar juga ya. Ah. Ya, itu Sat. Mungkin yang hampir sama seperti itu. Sat. Hmm, hmm, hmm. Itu di mana? Di Syekh Sat, Gumari. beda tafasir. Oh, beda, beda tafasir. Nah, Hmm. Horor. Masya Allah. Ahlan, silakan yang lain yang ada tambahan atau pertanyaan, persilahkan. Ini Zat mau nanya. Tadi kan kalau tujuan iltifat dari apa? Dari domir yang mutakallim wahdah ilal apa? Ma'al ghair itu yang mu'adzim li nafsi itu kan apa tadi? Supaya ada kesan wibawa kan layaknya bapak tadi ke anak itu. Nah, kalau Hmm. tujuan iltifatnya itu dari ism dhahir ke dhamir itu apa kira-kira ilatnya sehingga kita bisa ketika ada yang nanya kita bisa menjelaskannya gimana? Ada banyak karena Dari memang dhahir sudah itu dari disebutkan, dhahir. ya, sudah disebutkan sebelumnya, gitu kan. Apa namanya? Atau apalagi kalau kita akan temukan itu di kitab-kitab tafsir. Apalagi kalau misalnya yang disebutkan orang-orang kafir itu pakai ism dhahir, pakai dhamir, tidak memakai ism dhahir, karena mereka tidak pantas disebut, gitu katanya kayak gitu. Ya, ada itu ta'lil-ta'lil seperti itu, nggak pantas disebut, ya sudah, anggap dia gitu, nggak usah apa namanya, disebut namanya gitu kan, nggak pantas, nggak mau, najis gua gitu kan.
Kayak gitulah. Nggak mau disebut namanya. Oh iya, Sat. Bisa. Apa? Ya. Saya baru dengar juga Sat tadi dari Gus Baha, Sat. Heeh. Kan ditanya Gus Baha itu, kenapa di Quran terjemah yang baru dirilis di UI, Sat? Antum nggak make apa? Nahnu itu tidak diterjemahkan menjadi saya, tapi Kan, masih menjadi kami. Terus Gus heeh. Baha jawab gini, Sat. Kata sebagian ulama, ketika Allah itu menggunakan nahnu di Quran, itu sebenarnya ada yang terlibat di sana katanya, Sat. Jadi ketika Hmm. nahnu khalaqnakum, kan artinya Allah pasti pemeran tunggalnya, tapi ada keterlibatan suami istri yang hingga lahir gitu. Hmm. Nah, jadi Wah, kata Pak Kures juga, akhirnya kami dalam terjemahan masih memakai kami gitu, tidak mempertahankan aku gitu. Ini baru yang kemarin Gus Baha apa di UI seperti itu, Sat. perlu Berarti di ada anu lah itu ya. wasitohnya ya? Perlu Ada di was. apa namanya? Di Hmm. istiqra lah ya. Perlu di istiqra anunya apa namanya? Oh Tempat-tempat berapa? nahnu dan hmm, Oke. apakah apakah semuanya seperti itu atau bagaimana? Kalau Oh mau ya. dicari, kalau mau dicari-cari memang kayak gitu, ya ada saja lah anunya, jalan keluarnya. Tetapi apa namanya? Ini kan bahasa Arab gitu, bahasa Arab ya sudah. Ngapain kita Hmm. apa namanya? Eh, apa namanya? Memakai Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia diterapkan di bahasa Arab kami, ya ini kayak gitu. Kami sebagai Bahan ini jurnal Ustaz gitu. Bana. Hmm? Ustaz Baik. Bana bahan jurnal itu. Bahan jurnal itu silakan. Ya. Lalu di sini apakah semuanya seperti itu gitu kan? Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau mau di apa namanya dicarikan kayak gitu-gitu, ada saja kita akan temukan ya cara Allah menjaga Al-Qur'an itu dengan para penghafal-penghafalnya misalnya kayak gitu. Iya. Nazzalna dzikra kita turunkan Al-Qur'an melalui perantara mereka Jibril gitu. Kalau kita cari kayak gitu ya, kalau kita cari, tetapi lebih aman semuanya lah Iya. menurut saya ya. Hmm. Lebih aman kita serahkan semua kepada Allah. Khalaqnakum, mencipta gitu kan. Kalau pencipta itu kan hanya Allah aja udah. Iya. Razaqnakum, memberi rezeki. Nuhyi wa numit. Menghidupkan, mematikan itu apa kira-kira yang ikut serta dengan Allah? Penyakit gitu. Allah alam ya. Siap, Sat. Hmm. Silakan. Sat Fatah. Ah, kifayah, kifayah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Tamam, tamam, tamam. Ya. Oh iya, Sat. Mungkin satu lagi saat ini pertanyaan. Eh, ketika mengatakan Quran itu lafzon wa ma'anannya dari Allah, itu kan kalau makna itu masih apa sudah kita sudah memahami oke maknanya pasti dari Allah. Tapi ketika lafaznya itu dari Allah, masih di sebagian kita itu mengatakan oh berarti Allah itu berlafaz Arab gitu, Sat. Memakai bahasa Arab gitu. Atau Allah itu Hmm. bahasa apa seperti manusia memakai bahasa Arab karena Waduh, eh, itu berat gimana ini. sih? Berat, berat. Kan emang mungkin terbesit Tat. Beberapa waktu santri juga pernah tanya seperti itu. Kalau lafaznya dari Allah berarti Allah ini Orang Arab. iya maksudnya mereka juga apa dia juga Berbahasa, berbahasa. berbahasa gitu Sat. Bagaimana kita mau pahami kalamullah itu kalau tidak menggunakan bahasa itu? Nah iya Sat. Iya. Berarti itu perantara aja Sat ya bahasa itu. Iya. Lafaz ya, lafaz. Lafaznya Hmm. diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, tanpa ada otak-atik gitu ya. Kalam nafsi, kembali ke kalam nafsi itu atau kembali kepada itlaqat, itlaqat kalamullah itu.
Jangan katakan lafaz Allah, kalamullah aja. Kalamullah Ya. gitu ya. Kalam berarti ya berbicara gitu kan. Nggak usah ke lafaznya langsung gitu kan. Ya. Dari kalamullah itu saja itu sudah eh, itlaqat kalamullah itu kepada apa gitu kan. Apakah kepada kalam nafsinya, kepada Al-Qur'an yang kita baca, ya, bacaan saya ini misalnya, bacaan saya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalamullah juga kan? Ya. Tetapi saya yang mengucapkan gitu kan. Nah, itu Al-Qur'an. Semuanya Al-Qur'an, Al-Qur'an yang ditulis di buku ini, dia di dalam mushaf. Itu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah gitu kan. Nah, itlaqat-itlaqatnya itu perlu juga kita perhatikan gitu. Nah, lafaznya ketika saya melafazkan ya, itu akan masuk kepada khalqul Quran, pembahasan seperti itu, yang Hmm. Mu'tazilah macam-macam itu. Nah, jadi apa namanya? Itlaqat lafaz, itlaqat kalam itu kembali kemana gitu. Ketika kita mengatakan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu seperti itu. Yang dibawa oleh Jibril itu seperti itu. Yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa diotak-atik ya seperti itu. Yang kita baca ya seperti itu. Lafaznya itu sama, tidak dibuat-buat, bukan seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diucapkan apa namanya sesuai dengan apa yang beliau keluarkan, sesuai dengan beliau yang ucapkan. Wallahu alam ya, nggak tahu saya secara detailnya. Mungkin ada Betul. tambahan dari kawan-kawan kita di sini. Ya. Apa ada yang lain? Semua sifat-sifat Allah juga akan seperti itu nanti. Iya. Ya, kehidupan Allah, kudratullah, ya. Berarti punya punya kemampuan atau seperti apa gitu. Nah, itu Hmm. kayak gitu. Ya. Mungkin nggak Tat, kita mengatakan bahasa Arab lah yang terpilih kayak gitu dari sekian bahasa itu kayak gitu. Sebagaimana Allah berkehendak Tetapi untuk memilih nabinya gitu. Gimana Tat? kan kalamullah itu bukan cuma Quran, Oh iya. Hmm. ya. Taurat, Sebelumnya. Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu pakai bahasa apa? Hmm. Ya. Terus Ya, bahasa mungkin Allah untuk Al-Quran ini kita pakai katakan bahasa seperti Arab itu. gitu Tat. Ya. Nah, bahasa Allah ketika memerintahkan malaikatnya itu seperti apa? Ada nggak diceritakan? Yang diceritakan kepada kita itu menggunakan bahasa Arab. Yang Iya. ada di Injil menggunakan bahasa Suryani misalkan. Yang di Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Yang di suhufnya Ibrahim nggak tahu kita pakai bahasa apa. Nggak ada. Ya. Hmm. Zabur pakai bahasa apa? Ibrani karena Nabi Daud dari apa namanya dari Yahudi gitu kan, dari Bani Israel. Allah alam. Ya. Memang ada satu makalah salah seorang ulama Maroko di Majma' Lugha Arabiyah. Bahasanya Nabi Adam itu bahasa Arab gitu katanya. Oh, berarti emang kembalikan kepada tadi satu ya, kalam Allahnya tadi ya. Ya, gitulah. Iya. Kembali ke pembahasan kalam gitu kan. Bisa. Wala iya Syekh Abdul Fattah. Sepi beliau. Oke, ada lagi. Ini ada Izudin nih dari Mekah nih. Lagi haji nih. Zudin. Izudin Lombok. Zudin nggak haji. Apa petugas Tahun ya? lalu dia haji. Oh, dia Tahun petugas lalu. lalu. Oh iya. Status Mungkin saya tahun lalu lupa. itu. Ada Mugosi itu. Baba. Baba Gozi. Silakan yang lain kalau tidak ada kita insya Allah Tutup.
خير إن شاء الله. تفضل tutup Ustaz Bana. Alan, anu, Insyaallah jazakumullah khairan. Insyaallah barakallahu fikum. Hmm, Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita hmm. tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma hamdik. wa bihamdika, Asyhadu an asyhadu la an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Zat. Afwan. Ya, semuanya, terima kasih.